Assalamualaikum Mbak Nanda, selamat pagi. Masya Allah, pagi ini Mbak Nanda kelihatan sangat cerah dan bahagia ya Mbak. Waalaikumsalam Mas Hakim. Selamat pagi juga. Iya nih, saya nggak sabar buat membahas tema kita kali ini, Mas. Baik Mbak, tema kita pada pagi hari ini adalah ASN kekinian yang berkompeten. Kalau menurut Mbak Nanda sendiri, apa sih arti dari ASN kekinian yang berkompeten itu Mbak? Kompeten itu sendiri artinya terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Memiliki 3 nilai nih, Mas. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, kemudian membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, Mas. Mungkin Mbak Nanda bisa memberikan beberapa contohnya kan Mbak? Misal, contoh hal kecil aja ya, Mas, WiFi kantor misalnya. Kita harus menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kerja kita, Mas, tidak untuk kepentingan pribadi. Kemudian, misalnya pegawai absen. Nah, tugasnya kan memeriksa barang-barang yang tidak diperbolehkan memasuki pesawat ya, Mas. Nah, kemudian dia memberikan memberikan apa ya? Kebebasan, misalnya untuk pacarnya atau untuk keluarganya untuk membawa barang-barang yang tidak diperbolehkan itu, Mas. Dan yang paling penting ketika kita diberikan tugas, Mas, dari atasan, kita mengerjakannya tidak sepenuh hati, Mas. Dengan kata lain, setengah-setengah gitu, Mas. Itu tidak boleh, Mas. Kita harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan belajar dahulu, kemudian mengerjakannya sesuai porsinya masing-masing, Mas. Tidak berlebihan dan tidak kurang, Mas. Nah, saya juga punya pertanyaan nih Mbak mengenai ASN kekinian yang kompeten tadi. Baik. Masalah tentang ASN yang tidak dapat mengikuti perubahan, Mbak. Contohnya seperti ASN yang sudah berumur untuk mengikuti Zoom, Mbak. Itu bagaimana kalau menurut Mbak Nanda? Kalau menurut saya, ketika kita dikasih perubahan tersebut, pasti ada awalnya dikasih penjelasan ataupun kayak seminar gitu kan, Mas. Misalnya besok kita mengikuti Zoom ya. Sebelum ketika kita pertama kali mengikuti Zoom tersebut, kita pasti diberikan kayak seminar gitulah, Mas, buat cara-caranya, kemudian besok dilaksanakan. Bukan hanya sekedar langsung dikasih tahu besok ini, besok itu, tanpa diberitahu gimana caranya gitu, Mas. Oh, Kemudian begitu ya. kalau misalnya untuk ASN yang berumur, kalau misalnya memang dia susah gitu, Mas, kan dia memiliki junior yang di kantornya yang dapat mengajarinya, tuh, Mas. Oh, begitu ya, Mbak. Bagaimana nih pandangan Mbak Nanda? Misalnya nih, Mbak, ada seorang ASN yang bertanya kepada temannya. Lalu temannya ini menjawab tidak tahu, Mbak. Padahal dia tahu. Dan dia menjawab tidak tahu itu karena menginginkan tugas temannya itu Mbak tidak sukses begitu Mbak. Bagaimana itu kalau menurut Mbak Nanda? Waduh, ngeri juga ya, Mas. Jadi menurut saya itu perilaku yang sangat tidak baik sih, Mas. Maksudnya gini, kan kita sebagai ASN sudah dianjurkan untuk saling mengajari gitu ya, Mas. Apalagi terhadap rekan kita sendiri. Jika dia memang pikirannya seperti itu, berarti dia memang iri dengki nggak sih, Mas? Ya kan? Jadi maksud saya, kepada ASN yang tidak diajarin itu, bisa belajar otodidak, balik lagi kepada yang saya jelasin tadi, bisa belajar dari YouTube, ataupun dari seminar-seminar yang lain, Mas. Ataupun atasan yang lain, Mas, misalnya. Jadi, kalau seperti itu, menurut Mas Hakim, gimana nih pandangannya? Kalau menurut saya sih sudah cocok sih yang dibilang Mbak itu. Kita sependapat. Benar sih kalau zaman sekarang ini kan pembelajaran sudah modern. Sudah gampang lah kita untuk belajar. Banyak media-media belajar seperti YouTube. Kita bisa googling. Kembali kepada diri kita sendiri. Kita ingin mengupgrade diri untuk lebih tahu. Tidak begitu saja sih Mbak. Baik, Mas, baik. Kalau sepengalaman saya nih ya Mbak, kalau kita mengajarkan ilmu juga untuk orang lain, bukan ilmu kita berkurang, kita malah mengingatnya lebih dalam Mbak, dan pasti sulit untuk lupa. Nah, iya, Mas, saya juga setuju dengan pendapat tersebut. Saya juga waktu sekolah nih misalnya, Mas,
ketika kita mengajari orang lain, kita bakal lebih ingat lagi atas apa yang telah kita ajarkan tersebut. Gitu kan, Mas? Benar, Mbak. Itu benar sekali, Mbak. Ya, Mas. Ya. Baik, Mbak, karena durasi podcast kita ini hanya sedikit, jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa sikap kompeten dari seorang ASN ini sangat berpengaruh dan harus kita miliki. Dan sebagai ASN yang baik, kita harus selalu menerapkan nilai-nilai berakhlak, bukan hanya kompeten ya, teman-teman. Baik, podcast kali ini boleh saya akhiri dengan sebuah pantun, Mas Hakim. Dengan senang hati, Mbak. Silahkan, Mbak Nanda. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Saya Hakim Juliansyah. Dan saya Ramadhani Ernanda Daulay dari kelompok 4, Angkatan 28, kelompok 2. Izin undur diri. Dadah. Dah. Itu undur dirinya aku bekal, Sir. Udah sih, nggak apa sih. Udah nggak apa-apa. Udah toh? Iya. Aman toh? Ya, nanti kalau misalnya emang apa, kita retake lagi, oke? Sip.